Bumi ini selalu berputar. Dan terkadang ada orang yang sangat terkenal hari ini, tapi beberapa tahun yang akan datang tidak terkenal lagi. Ada orang yang masyhur pada tahun ini, tapi beberapa tahun sudah hilang lagi. Iya, sehingga boleh datang dan pergi orang-orang yang mungkin bisa memberikan kita wejangan atau pepatah atau inspirasi. Tapi memang ternyata benar sumbernya semuanya berada dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena terlalu banyak ujian yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Di antara yang sangat luar biasa, memang Rasulullah adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dari segala halnya. Bukan hanya dari ibadahnya saja, tapi dari perilaku kesehariannya. Karena apa? Karena kalau kita lihat daripada sosok Rasulullah, semuanya lengkap. Rasulullah itu sebagai apa? Mau sebagai apa? Rasul pengusaha, ya pengusaha. Rasul petani, ya petani. Pedagang, ya pedagang. Seorang ayah, ya seorang ayah. Seorang jenderal dalam peperangan, ya seorang jenderal dalam peperangan. Pernah jadi kuli, ya pernah jadi kuli. Penggembala, ya pernah penggembala. Ya adalah seorang anak, seorang anak. Seorang kakek, ya seorang kakek. Iya, Masya Allah. Seorang menantu, ya menantu. Seorang mertua, ya mertua. Masya Allah. Jadi kalau dilihat daripada Rasulullah SAW benar-benar uswatun hasanah, contoh yang terbaik sebagai apapun untuk dipandang beliau, maka ada di situ. Kita sebagai ayah, lihat sosok ayah bagaikan Rasulullah bagaimana. Kita sosok anak, lihat Rasulullah anak itu seperti apa. Iya. Kita seorang mertua, bagaimana? Kita seorang mertua, lihat Rasulullah. Kita sebagai mantu, ingin mantu yang baik, lihat Rasulullah seperti apa. Pengusaha, lihat pengusaha seperti Rasulullah bagaimana. Uswatun hasanah. Ulangi lagi ya. Kadang-kadang orang mengira uswatun hasanah itu contoh ibadahnya, saumnya, zikirnya. Tidak demikian. Uswatun hasanah dalam segala hal. Tidur dikasih contoh. Cara meludah dikasih contoh. Nyisir aja dikasih contoh. Pakai sendal dikasih contoh. Pakai baju dikasih contoh. Subhanallah, bisa dibayangkan. Dia uswatun hasanah. Jadi tolong mulai saat ini kita samakan dalam pikiran kita kalau Rasulullah itu uswatun hasanah dalam segala hal. Dalam segala hal. Masya Allah. Itulah yang ada di pribadi Rasulullah SAW. Siapapun yang mengikuti tata cara Rasulullah dan niatkan karena cinta kepadanya, pahala dapat. Pahala dapat. Subhanallah, ada. Sebelum saya sampaikan tentang inspirasi apa saja yang akan menginspirasi buat kita daripada sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saking cintanya ya sahabat kepada Rasulullah. Nanti kita lihat juga apa kalau sudah mencintai Rasulullah. Satu waktu di kota Madinah ya, ada di samping Masjid Nabawi dulu tuh ada pohon ya, di zaman Rasulullah ada pohon, sehingga dahannya itu memanjang. Dan setiap orang yang berlalu di sana termasuk Rasulullah, kalau mau berlalu di sana selalu merunduk begitu. Ya karena ada dahan. Jadi merunduk seperti itu baru lewat. Ya. Setiap lewat Rasulullah merunduk di situ. Karena ada dahan. Setiap lewat Rasulullah merunduk di situ. Itu kejadian selalu demikian. Emang ada dahan. Setelah Rasulullah wafat, ya, lalu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf masih berlalu di situ. Pohon itu sudah tidak ada, dahannya pun sudah tidak ada. Tapi Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat begitu berlalu di tempat itu masih merunduk walaupun dahannya sudah tidak ada. Para sahabat mengatakan yang belum tahu kenapa merunduk, kan pohonnya sudah tidak ada. Iya, pohon sudah tidak ada, tapi cinta saya kepada Rasulullah masih ada. Sehingga saya masih mengingat Rasulullah merunduk di tempat itu. Saya dari cinta saya kepada Rasulullah, apapun yang dilakukan Rasulullah masih terngiang di dalam pikiran saya, dalam hati saya, dalam keseharian saya. Itu saking cintanya sama Rasulullah. Masya Allah. Sudah tidak ada dahannya, tapi masih melakukan hal itu. Kenapa? Karena rasa cinta pada Rasulullah SAW. Demikian, saking cintanya. Saking cintanya para sahabat para Rasulullah demikian. Lalu kalau seandainya kita buat apa mempelajari ya tentang Rasulullah agar menumbuhkan cinta. Jauh rasa cinta kita dengan para sahabat pada Rasulullah. Waduh, sahabat Rasulullah sangat luar biasa dan sangat-sangat luar biasa. Nanti insya Allah lain kesempatan kita ingin tahu bagaimana mencintai Rasul sesungguhnya itu bagaimana. Apakah kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah? Tapi punten, makanya kita mengenal Rasulullah. Ada istilah mengatakan tak kenal maka ta'aruf, ya bukan tak sayang. Kita belum tak kenal ya maka ta'aruf, ya. Kita belum kenal Rasul, ayo kita ta'aruf dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita lihat akhlaknya. Masya Allah. Iya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini baru kita mulai. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau ini memang ganteng dan sangat luar biasa gantengnya, dan walaupun Rasulullah sangat terkenal keturunannya keturunan yang baik, keturunan yang terhormat, tapi untuk menjadi seorang nabi, Rasulullah tidak pernah dimasyhurkan, diterkenalkan dengan mengatakan Muhammad yang ganteng. Tidak dimasyhurkan itu, walaupun Rasulullah ganteng. Rasulullah keturunannya keturunan yang sangat luar biasa, orang-orang soleh di atasnya, tapi juga tidak dikatakan Muhammad yang keturunannya soleh, walaupun memang demikian. Untuk menjadi seorang nabi, punten, iya, untuk mendapatkan kesuksesan, ternyata yang dikenalkan kepada kita semuanya, kepada masyarakat Arab pada waktu itu, bahkan kepada kita semuanya, yang dikenalkan sebagai sumber dasar Rasulullah di masa remajanya, di masa mudanya, yakni adalah dengan mengatakan as-sidqu wal amanah. Masya Allah, as-sidqu wal amanah, jujur dan amanah, bisa mengemban amanah, itulah yang ada. Kalau orang sudah jujur, berarti dia bisa memegang amanah. Maka yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, punten, ia terhormat, terjaga dari masa remaja sampai ke pemuda, terkenalnya itu adalah as-sidqu wal amanah, sehingga mendapatkan gelar al-amin. As-sidqu, jujur. Jujur itu apa sih sebenarnya ya? Kalau para ulama mengatakan jujur itu apa yang ada dalam hati sesuai dengan apa yang diucapkan dan sesuai dengan apa yang dikerjakan, itulah jujur. Hati A, lisan A, perbuatan A, itulah jujur. Ya. Satu saja tidak sesuai dengan apa yang ada, yang diucapkan dalam hati A, yang keluar B. Subhanallah, berarti itu sudah tidak jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu harus 3 sempurna. Hati, lisan, perilaku. Itulah kejujuran yang sesungguhnya. Iya. Berapa banyak diantaranya hatinya A, B, perkataannya B, perilakunya C, malah itu mah tiga-tiganya nggak ketemu sama sekali, ya, nggak ketemu sama sekali. Maka yang paling luar biasa dengan mengatakan kejujuran ini adalah apa yang ada dalam lisan sesuai dengan apa yang dalam hati dan sesuai dengan apa yang dilakukan. Ini kita lihat modal yang pertama, karena ada beberapa yang harus kita benahi dalam diri kita. Saat Abu Sufyan datang ke Palestina, kebetulan di sana ada Raja Romawi Herakl namanya, ya, Raja Romawi Herakl. Nah, pada waktu kumpul di sana, ngobrol Raja Romawi dengan Abu Sufyan. Raja Romawi mengatakan, hai Abu Sufyan, bukankah, saya persingkat baca bicaranya ya Abu Sufyan, bukankah sekarang ini saya dengar di Mekah ada yang mengaku Nabi? Abu Sufyan mengatakan, iya benar, sekarang ini ada yang mengaku Nabi di kota Mekah. Siapa namanya Abu Sufyan? Namanya Muhammad. Iya. Lalu lihat pertanyaannya. Dari beberapa pertanyaan, ada pertanyaan dengan mengatakan gini, kalimatnya, ya, apakah yang ngaku Nabi ini, dia ini adalah orang yang terkenal kejujurannya atau pernah berdusta? Jawabannya mengatakan, wallahi, demi Allah. Kata Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum Islam, masih dalam keadaan musuh Islam. Dia mengatakan, demi Allah, kami dari kecil mengetahui dia tidak pernah dusta dan tidak pernah bohong. Tuh dia. Abu Sufyan mengakui demikian. Lalu kata Herakl dengan mengatakan, ya, kalau saja kepada manusia tidak pernah berdusta, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kalau saja kepada manusia tidak berdusta, apalagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia lebih tahu, dia lebih yakin kalau Allah itu Maha melihat dan tahu segala sesuatu yang dilakukannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya syababul muslimin, ya wahai para pemuda, pemudi, mukminin, mukminat, jujurlah apa yang di dalam hati ketika mengatakan 2 kalimat syahadat, jujurlah. Iya, ketika memohon kepada Allah, jujurlah. Lihat ada perkataan, in sadaqta niyyatuka saddaqakallah. Jika engkau jujur dengan niat apa yang Anda inginkan, maka Allah akan mudahkan untuk mendapatkan niat yang jujur itu. Ulangi lagi perkataannya. Jika Anda jujur dengan niat yang diinginkan, bahwa itu adalah niat yang ikhlas, yang sesungguhnya ingin didapatkan, Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan hati tersebut atau keinginan tersebut. Contoh, dulu di zaman Rasulullah, ya, di zaman Rasulullah, saat pembagian ghanimah di perang Khaybar,
Jadi perang Khaybar kan ada beberapa ada beberapa benteng ya. Benteng pertama hancurkan, benteng kedua hancurkan. Di benteng yang banyak yang namanya banyak hartanya, maka setelah ditaklukkan Rasulullah membagi-bagikan ghanimah. Saat membagikan ghanimah, fulan ghanimah, fulan ghanimah, fulan ghanimah, Masya Allah, tiba-tiba ada orang Yahudi datang. Dia datang mengatakan, ya Muhammad, ya engkau yang mengaku Nabi itu, ya aku Nabi. Jadi engkau Nabi Muhammad itu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Langsung Islam. Lagi bagi-bagi ghanimah. Tanpa ragu Rasulullah mengatakan kata-kata, Masya Allah, kamu sudah nih, bagian ghanimah. Dikasih. Langsung dapat ghanimah. Baru syahadat langsung ghanimah. Lalu orang Yahudi itu mengatakan ucapannya dengan kata-katanya, ya Rasulullah, apa ini? Ini ghanimah, harta rampasan perang. Kamu dapat karena kamu juga Islam. Ini ambil. Punten, dia bilang matan, demi Allah ya Rasulullah, aku jangan engkau kira mentang-mentang engkau lagi bagikan ghanimah, aku Islam karena ingin ghanimah, kata orang Yahudi. Tapi aku datang Islam bukan karena ghanimah, tapi aku mengharapkan syahid di sini. Saya menunjukkan ini. Aku ingin mati syahid di sini. Rasulullah katakan dalam hadisnya, dalam hatinya, in sadaqta niyyatuka sadaqakallah. Tidak terucap keras, ya. Hanya dalam begitu orang itu pergi, ya. Para sahabat mendengar perkataan Rasul, in sadaqta niyyatuka sadaqakallah. Jika niatmu jujur dan benar, Allah akan berikan kemudahan untuk mendapatkan keinginan itu. Punten, sahabat-sahabat, ayahanda bunda, apa yang terjadi? Ternyata ada serangan dari Bani Quraidah, ataupun punten, ada serangan dari Khaybar. Dengan cepat serangan panah, kata Rasulullah, dengan tahan serangannya. Hanya sebentar, hanya menghujani, mungkin ngecek apakah ada penjagaan di benteng atau tidak orang-orang kafir Yahudi itu. Selesai, hanya mungkin setengah jam ataupun hanya seperempat jam, tiba-tiba Rasulullah, ada perang lagi? Nggak ada ya Rasulullah, mereka cuma menghujani kita dengan panah aja. Ada yang gugur? Kata Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah, nggak ada yang gugur, hanya ada satu yang kami tidak tahu. Iya, dan kami juga tidak mengenalnya. Dan saya yakin itu juga panahnya panah nyasar. Kenapa? Ada yang mati satu. Siapa? Nggak tahu, kami juga nggak kenal. Coba dicek. Ternyata begitu dilihat adalah orang yang baru masuk Islam. Dia belum sampai 1 jam dia masuk Islam. Ternyata ada panah di sini. Allahu Akbar. Rasulullah berlinang air matanya. Rasul memeluknya mengatakan, Allahumma inni ashhad bi annahu syahid wa tashhadu bi annahu syahid. Ya Allah, aku bersaksi kalau dia itu adalah mati dalam keadaan mati syahid, dan engkau pun bersaksi kalau dia mati syahid. Kenapa? Karena dia niatnya jujur.